Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi perkuliahan kita. Kali ini topik perkuliahan kita tentang oksidasi asam lemak. Ya, oksidasi asam lemak. Triasil gliserol menghasilkan energi yang tinggi, yaitu 9 kilokalori per gramnya. Ya, sekitar 3 kali lipat dari oksidasi karbohidrat dan protein. Energi yang dihasilkan dari oksidasi triasil gliserol ini memenuhi 40% kebutuhan energi sel. Triasil gliserol disimpan sebagai butir-butir lemak dalam jumlah yang amat banyak pada jaringan adiposa. Penyimpanan monosakarida yang disimpan menjadi glikogen tidak dapat bertahan lama. Sementara penyimpanan triasil gliserol dapat terjadi dalam jangka yang lama. Triasil gliserol terdiri dari asam lemak dengan kandungan 95% energi dan gliserol dengan kandungan 5% energi. Asal asam lemak. Asal asam lemak dalam darah itu berasal dari penyerapan di usus, ya, dari bahan makanan yang mengandung asam lemak. Asam lemak dalam darah ini terikat albumin serum, ya, terikat oleh albumin serum, sehingga membentuk kompleks asam lemak albumin serum. Selanjutnya, kompleks asam lemak albumin serum lepas ikatan masing-masing kembali menjadi albumin serum dan asam lemak. Lalu menembus membran sel, ya, menembus membran sel memasuki sitosol. Setelah berada di dalam sitosol, maka keperluan energi sel yang diperoleh dari oksidasi asam lemak ini terjadi, ya, dimulai dengan reaksi sebelum oksidasi asam lemak. Dalam hal ini asam lemak masuk ke dalam matriks mitokondria, ya, dengan kata lain tadi setelah asam lemak memasuki sitosol, selanjutnya masuk ke dalam matriks mitokondria. Kita mulai dengan reaksi pertama. RCOOH dari sitosol atau asam lemak secara umum diaktifkan oleh ATP dan mengikat koenzim A. Terbentuklah asil koenzim A dengan bantuan enzim asil koenzim A sintetase. Asil koenzim A atau asam lemak koenzim A atau asil lemak koenzim A bereaksi dengan AMP, pirofosfat dan H2O, di mana pirofosfat dan H2O-nya merupakan pirofosfat anorganik, ya, dengan 2 buah P. Dengan menghasilkan energi sebesar 6,9 kilokalori per mol. Total energi yang dihasilkan
7,1 kilokalori per mol. Kenapa? Karena pada saat reaksi pembentukan asil lemak CoA sebentar ya, pada saat pembentukan asil lemak CoA menghasilkan energi sebesar 0,2 kilokalori per mol. 0,2 kilokalori per mol plus 6,9 kilokalori per mol. Total energi yang dihasilkan 7,1 kilokalori per mol. Ya, itu tanda negatif menunjukkan energi dihasilkan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, asil lemak koenzim A tidak dapat menembus membran dalam mitokondria. Supaya dapat menembus membran dalam mitokondria, maka asil lemak koenzim A mengikat atau diikat oleh karnitin. Ya, karnitin ini dibentuk dari asam amino lisin. Lalu dilanjutkan ke reaksi tahap 2. Asil lemak koenzim A yang berikatan dengan karnitin dengan bantuan enzim karnitin asil transferase 1 yang terdapat pada permukaan luar membran dalam mitokondria mengatur kecepatan pemasukan atau oksidasi asam lemak sehingga dapat masuk ke dalam bagian dalam mitokondria, membran bagian dalam mitokondria. Begitu berada di dalam membran bagian dalam mitokondria, maka asil lemak karnitin melepas koenzim A. Asil lemak koenzim A yang tadi berikatan dengan karnitin, sekarang melepas koenzim A. Justru karnitin yang masih diikat oleh asil lemak. Lalu melanjutkan ke reaksi tahap 3. Karnitin transferase 2 pada permukaan dalam membran bagian dalam mitokondria melepaskan karnitin, ya, sehingga kembali mengikat koenzim A. Terbentuklah asil lemak koenzim A kembali. Nah, pada saat ini asil lemak koenzim A dibebaskan ke dalam matriks mitokondria. Asam lemak dioksidasi dalam 2 buah bagian, ya, dalam 2 bagian. Ini di dalam matriks mitokondria. Reaksi bagian pertama dan reaksi bagian kedua. Di dalam matriks mitokondria, reaksi bagian pertama terjadi pemutusan ikatan unit 2 atom karbon berturut-turut secara oksidatif. Mulai ujung asil lemak, mulai ujung karboksil asil lemak. Saya ulang, maaf. Reaksi bagian pertama, pemutusan ikatan unit 2 atom karbon berturut-turut secara oksidatif, mulai ujung karboksil asam lemak, sehingga melepaskan 1 unit asetil dengan 2 atom karbon yang berulang. Membentuk asetil koenzim A. Reaksi ini terjadi 4 tahap. Kemudian pada reaksi bagian 2, asetil koenzim A memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat
yang sudah kita jelaskan pada saat membahas siklus Krebs di metabolisme karbohidrat. Sama persis. Sekarang kita ke 4 tahap reaksi bagian 1. Ya, ini yang nih, 4 tahap reaksi bagian 1, yaitu pemutusan ikatan unit 2 atom karbon berturut-turut secara oksidatif terhadap asil lemak koenzim A. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 atom karbon. Ya, ini ada 16 atom karbon. Supaya jadi 22, ya, supaya jadi 22, maka dipotong 7 kali. Ya, dipotong 7 kali supaya jadi 2. Ya, kita lihat 4 tahap pemotongan tadi. Yang pertama, dehidrogenasi pertama. Berarti keluar hidrogen. Ya. Ini asam palmitat bereaksi dengan asetil koenzim A, jadilah palmitoil koenzim A. Asam palmitat C-nya 16. C-nya 16. Bereaksi dengan koenzim A, jadilah palmitoil koenzim A. Palmitoil koenzim A tadi terbentuk sebelum masuk ke dalam matriks mitokondria. Lalu dengan bantuan asil koenzim A dehidrogenase oleh FAD, hidrogen milik palmitoil koenzim A diambil 2, jadilah FADH2. Kehilangan 2 buah H mengakibatkan palmitoil koenzim A berubah menjadi enoil koenzim A. Berubah menjadi enoil koenzim A. Selanjutnya hidrasi. Enoil koenzim A mengalami hidrasi, mengalami penambahan molekul air dengan bantuan enzim enoil koenzim A hidratase. Mendapat tambahan H2O, enoil koenzim A berubah menjadi hidroksiasil koenzim A. Di mana perubahannya? Di sini. Di sini hanya H, lalu jadi OH. Tanpa H, ya. Di sini CH2, di sini hanya C, di sini jadi CH2. Ya, di sini jadi CH2. Ya. Berikutnya, tahap 3. Hidroksiasil koenzim A, hidroksiasil koenzim A mengalami dehidrogenasi, ya, kembali melepas H dengan bantuan enzim hidroksiasil koenzim A dehidrogenase. Sekarang yang menangkap H adalah NAD. NAD menangkap H. Keluar 2 buah H, NADH plus H. Kehilangan 2 buah H mengakibatkan hidroksiasil koenzim A berubah menjadi 3 ketoasil koenzim A. Selanjutnya, pemotongan 2C. Jadi 2 buah atom karbon dipotong. Maksudnya sekali pemotongan untuk menghasilkan 2 buah atom karbon. Di mana koenzim A bereaksi dengan ketoasil koenzim A. Ya. Putus 2 buah atom karbon membentuk sebuah asetil, 1 mol asetil koenzim A. Sisanya menjadi asil koenzim A dengan C14 buah atau meristoil koenzim A. Sudah sekali memotong. Dihasilkan 1 mol asetil koenzim A, sisanya asil koenzim A dengan 14 atom karbon karena awalnya 16
menjadi myristoyl koenzim A. Kita lihat rincian reaksi oksidasi asam lemak bagian pertama. Reaksi satu kali memotong untuk menghasilkan 2 atom karbon. Kandungannya 16 atom karbon, bukan menjadi ya. Kandungannya 16 atom karbon. Maaf, ini salah. Kandungannya 16 atom karbon. Sekali memotong menghasilkan senyawa dengan 2 atom karbon, yaitu asetil koenzim A. Nih, ya. Reaksinya palmitoyl koenzim A bereaksi dengan koenzim A. Tadi dehidrogenasi pertama memerlukan FAD, dehidrogenasi kedua memerlukan NAD, dan reaksi di tahap kedua memerlukan H2O tadi ya. Urutannya tadi dehidrogenasi dengan memerlukan FAD. Hidrasi dengan memerlukan air tentu saja. Dan dehidrogenasi kedua memerlukan NAD. Saya ulang. Setiap kali memotong untuk menghasilkan senyawa dengan 2 atom karbon, dalam hal ini asetil koenzim A, tadi kan 4 tahapan. Ya. Bahannya adalah tadi contohnya palmitoyl koenzim A, yaitu asam lemak yang mengikat koenzim A dengan palmitoylnya ini 16 atom karbon. Lalu bereaksi dengan koenzim A di tahap 4 ya. Kemudian FAD di tahap 2, di tahap 1 ya. NAD di tahap 3 dan H2O di tahap 4. Kita lihat kembali dulu ya. Nah, ini tahap 1 perlu FAD, dehidrogenasi pertama. Tahap 2 perlu H2O, hidrasi. Tahap 3 perlu NAD, yaitu dehidrogenasi kedua. Dan tahap 4 perlu koenzim A untuk memotong menjadi asetil koenzim A. Hasilnya adalah myristoyl koenzim A, hilang 2 atom karbon, berarti sisa 14 atom karbon. 2 atomnya karbon yang hilang atau yang keluar menjadi asetil koenzim A. Plus FADH2 dan NADH2. Karena tadi ada 16 atom karbon, supaya dapat 2, maka dipotong 7 kali. Pada saat pemotongan 7 kali akan dapat 8 asetil koenzim A. Setelah dipotong 7 kali akan dapat 8 mol asetil koenzim A. Ya. Akan dapat karena pada saat dipotong 7 kali itu ada 7 asetil koenzim A. Plus yang terakhir ya. 2C yang terakhir adalah ditambahkan untuk yang 7 kali pemotongan, totalnya jadi 8 mol asetil koenzim A. 7 kalinya menjadi 7 mol FADH2 karena 1 molnya menghasilkan 1 mol 1 FADH2. Karena 7 kali menghasilkan 7 mol FADH2. 7 mol NADH2. 7 mol NADH plus 7H positif. Karena pemotongan sekali akan menghasilkan 1 mol NADH dan 1 mol H positif. Atau saya biasanya membaca dengan NADH2 ya. Jadi 7 mol NADH2 atau dirinci 7 mol NADH, 7 mol H positif. Saya ulang, reaksi 7 kali pemotongan untuk palmitoyl koenzim A, yaitu palmitoyl koenzim A plus 7 mol koenzim A plus 7 mol FAD plus 7 mol NAD plus 7 mol H2O. Akan menghasilkan 8 mol asetil koenzim A, 7 mol FADH2, 7 mol NADH2, atau 7 mol NADH, dan 7 mol H positif.
Kita lanjutkan. Ya, reaksi bagian kedua adalah NADH2 dan FADH2 memasuki rantai respirasi. Tapi ingat, sebelum masuk ke NADH2 dan FADH2 masuk ke rantai respirasi. Ya, kita lihat kembali reaksinya. Kok dapat 35 ATP? Ya, kenapa dapat 35 ATP? Karena di dalam rantai respirasi, seperti yang kita pelajari sebelumnya di metabolisme karbohidrat, sama saja ya reaksi di dalam rantai respirasi untuk asetil koenzim A. Yaitu 1 mol FADH2 dalam rantai respirasi akan menghasilkan 2 mol ATP. Ya, 1 mol NADH2 dalam rantai respirasi akan menghasilkan 3 mol ATP. Sehingga 7 FADH2 kali 2, 14. Ya, 7 FADH2 kali 2 akan menghasilkan 14 ATP. Sementara 7 NADH2 akan menghasilkan 21 mol ATP karena 7 kali 3. Hasilnya adalah ya 35 ATP. Ya, 35 ATP. Palmitoil koenzim A plus 7 koenzim A plus 7O2 plus 35P plus 35 ADP. Kenapa? Karena tadi dikali apa ya? FAD-nya FADH2-nya dikali 2 ATP, NADH2-nya dikali 3 ATP, jadi 35 ATP. Akan menghasilkan 8 mol asetil koenzim A, NADH2 dan FADH2-nya diganti jadi 35 ATP plus 42 mol H2O. Lalu asetil koenzim A saja. Ya, ingat. Asetil koenzim A saja. Ini masih belum dipakai ya. Asetil koenzim A saja masuk ke dalam siklus Krebs. Asetil koenzim A saja masuk ke dalam siklus Krebs. 8 mol asetil koenzim A. Ingat kemarin. 1 mol asetil koenzim A akan menghasilkan 3 mol NADH2, 1 mol FADH2. Ya, kita lihat. 1 mol asetil koenzim A akan menghasilkan di dalam siklus Krebs 1 mol FADH2 dan 3 mol NADH2. Ingat, 1 mol FADH2 akan menghasilkan 2 mol ATP. Dan 1 mol NADH2 masuk ke dalam rantai respirasi akan menghasilkan 3 mol ATP. Efeknya adalah karena 8 koenzim A, karena 8 mol asetil koenzim A, maka dikali 8 ya. 1 mol FADH2 nanti akan menghasilkan 1 mol ATP kali 8, berarti dapat 8 mol ATP. 3 mol NADH2 akan menghasilkan 9 mol ATP. 9 kali 8 ya. 9 kali 8. Bentar. Akan dapat 72 mol ATP. Saya ulang ya, saya ulang dari sini. Reaksi bagian kedua. NADH2 dan FADH2 yang dihasilkan dari reaksi pertama, pemotongan untuk mendapatkan asetil koenzim A dengan bahan baku palmitoil koenzim A dengan 16 atom karbon, dengan 16 atom karbon, maka harus dilakukan 7 kali pemotongan.
Dari 7 kali pemotongan ini akan dihasilkan 8 mol asetil koenzim A, 35 mol ATP, dan 42 mol H2O. Dari mana 35 ATP? Dari mana 35 mol ATP? Dari mana 35 mol ATP? Karena tadi 7 kali pemotongan akan dihasilkan 7 mol FADH2 dan 7 mol NADH2 yang dua-duanya masuk ke dalam rantai respirasi. Di dalam rantai respirasi 7 mol FADH2 akan menghasilkan kali 2. Kenapa kali 2? 7 kali 2 adalah 7 kali 2 14 mol ATP. Kenapa kali 2? Karena di dalam rantai respirasi setiap 1 mol NADH2 akan menghasilkan 2 mol 2 mol ATP. Sorry, saya ulang. 1 mol FADH2 akan menghasilkan 2 mol ATP. Sehingga 7 kali 2 jadi 14 mol ATP. Ingat, 14. Berikutnya. Setiap 1 mol NADH2 dalam rantai respirasi akan menghasilkan 3 mol ATP. Padahal di sini tadi 7 mol NADH2. 7 mol NADH2, ATP-nya 3, berarti kali 3. Setiap mol 3 ATP, berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Total 14 tambah 21, total 35 ATP. Ya, ini FADH2 dan NADH2 yang memasuki rantai respirasi dari pemotongan 7 kali palmitoil koenzim A. Tapi ingat, 8 mol asetil koenzim A-nya masih dapat sebagai sumber energi baru dengan masuk ke dalam siklus Krebs. Reaksi singkatnya ini. Tapi dari mana dapat 96 ATP? Bahwa 8 mol asetil koenzim A, ya, 8 mol asetil koenzim A ini nanti akan menghasilkan kita ulang untuk 1 mol dulu. 1 mol asetil koenzim A dalam siklus Krebs akan menghasilkan 1 mol FADH2 dan 3 mol NADH2. Ini dasar pemikirannya ya. 1 mol asetil koenzim A dalam siklus Krebs akan menghasilkan 1 mol FADH2 dan 3 mol NADH2. Sementara di sini asetil koenzim A-nya adalah 8 mol. Asetil koenzimnya adalah 8 mol. Sehingga pada saat 8 mol asetil koenzim A memasuki siklus Krebs, maka akan dihasilkan 8 kali 1 mol FADH2 atau 8 mol FADH2. Dan 8 mol kali 3 NADH2 akan menghasilkan 24 mol NADH2. Kembali masing-masing NADH2 dalam rantai respirasi akan menghasilkan 3 mol ATP. Masing-masing FADH2 dalam rantai respirasi akan menghasilkan 1 mol ATP. Efeknya adalah untuk 8 mol FADH2 akan dikali dengan 2 mol ATP menghasilkan 16 mol ATP. Kemudian untuk 24 mol NADH2 karena tadi 8 kali 3 ya 24 mol NADH2 kali 3 mol ATP
akan menghasilkan 72 mol ATP. 16 mol tambah 72 mol akan menghasilkan berapa? 88 mol ATP. 88 mol ATP ini plus 1 mol ATP yang langsung dihasilkan dalam siklus Krebs. Tetapi karena 8 mol asetil koenzim A, maka ATP yang langsung dihasilkan dalam siklus Krebs adalah 8 mol. 88 tambah 8 sama dengan 96 mol ATP ini. Ya, 96 mol ATP. Sehingga total ATP hasil reaksi oksidasi asam lemak palmitoil atau asam palmitat yang bereaksi dengan koenzim A menjadi palmitoil koenzim A, totalnya akan menghasilkan 131 mol ATP. Dari mana 131 mol ATP? 35 mol ATP plus 96 mol ATP akan menghasilkan 131 ATP. Kita lihat reaksi totalnya ya, palmitoil koenzim A plus 23 oksigen plus 131 Pi plus 131 ADP akan menghasilkan koenzim A plus 131 ATP plus 16 mol CO2 plus 146 mol H2O. Jumlahan dari ini dan ini. Ya, nah ini demikian tadi untuk oksidasi asam palmitat ya. Asam palmitat koenzim A jadilah asam palmitoil koenzim A. Sekarang kita coba untuk asam lemak yang lain ya. Kita coba untuk asam lemak yang lain. Ya. Sekarang latihan Anda ya. Ya. Latihan Anda ingat tadi untuk asam palmitoat. Ya, asam palmitoat awalnya bereaksi dengan koenzim A jadilah palmitoil koenzim A. Dengan catatan jumlah atom karbonnya 16 ya. Dengan catatan jumlah atom karbonnya 16. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita ganti dengan nih ya, kita ganti dengan asam oleat. Ya, kita ganti dengan asam oleat. Asam oleat jumlah atom karbonnya 18 ya. Asam oleat jumlah atom karbonnya 18. Asam oleat jumlah atom karbonnya 18.